RPS Pajak Internasional adalah sebagai berikut. Mata kuliahnya namanya adalah Pajak Internasional dengan kode AK3242, bobotnya 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 6. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan pajak internasional adalah sebagai berikut. Menginternalisasi nilai norma etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab, menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis, mampu di bawah supervisi menilai risiko kesalahan material dalam laporan keuangan dan mempertimbangkan dampaknya. Kemudian berikutnya yaitu keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan, yaitu bisa menyusun laporan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, baik untuk WPOP maupun WP Badan. Kemudian CPMK-nya kalian bisa membaca sendiri karena file ini akan di-share di Google Classroom. Adapun sub CPMK di sini ada 9 yang nanti akan dibagi menjadi materi-materi yang akan dibahas di setiap pertemuan di dalam pajak internasional. Deskripsi singkat mata kuliah ini: mahasiswa diberi kesempatan untuk memerankan diri sebagai calon konsultan pajak yang menangani khususnya perpajakan internasional di suatu perusahaan. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 1 semester ke depan ada 13, terdiri dari konsep pajak internasional, domisili fiskal, kredit pajak luar negeri, sampai yang ke-13 yaitu thin capitalization. Kemudian berikutnya tentang pustaka atau sumber yang digunakan dalam mata kuliah pajak internasional ini. Yang pertama ada Anang Muri Kurniawan, judul bukunya Pajak Internasional, penerbitnya Galia Indonesia, tahun terbit 2016 atau yang paling terbaru. Kemudian ada Gunadi, Pajak Internasional edisi revisi yang dikeluarkan oleh penerbit Fakultas Ekonomi UI. Kemudian yang ketiga ada John Huttegaul, judul bukunya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika, dan Afrika, edisi tahun 2000 atau yang paling terbaru. Kemudian pendukungnya adalah undang-undang yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Adapun bukunya yang digunakan adalah ini, selain yang tadi sudah disampaikan di RPS, ada pedoman lengkap pajak internasional, konsep, strategi, dan penerapan. Ditulis oleh Dr. Anas Khairil Anwar Pohan, MSI MBA. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Gunadi MSc AK, judul bukunya Pajak Internasional edisi revisi tahun 2007. Ini yang saya miliki. Namun kita juga membuat modul pajak internasional yang ditulis oleh saya dan Pak Rizky, yang nanti kita akan membahas modul ini secara rinci di setiap pertemuan karena materi yang ada di dalam modul ini sudah sesuai dengan RPS. Dan di setiap pertemuannya akan diberikan soft file-nya agar kalian bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum kelas dimulai. Kemudian di sini di pertemuan ke-1 akan membahas tentang konsep pajak internasional,
Kemudian pertemuan kedua dan ketiga mengklasifikasikan domisili fiskal, dan seterusnya, dan seterusnya. Di pertemuan ke-7, kita akan mengadakan kuis sebelum melaksanakan UTS di pertemuan ke-8. Begitupun dengan pertemuan yang ke-15 juga akan diberikan kuis sebelum menghadapi ujian akhir semester. Adapun penilaian atau bobot penilaian untuk mata kuliah pajak internasional terdiri dari UTS sebanyak atau sebesar 30%, UAS 40%, tugas 10%, kuis 20%. Itu bisa terdiri dari 2 kuis atau 1 kuis. Adapun dosen yang mengajar untuk mata kuliah pajak internasional biasanya ditugaskan adalah yang pertama Pak Rizky, kemudian yang keduanya saya, yang ketiganya Ibu Anissa. Kemudian bagi kalian yang berada di kelas pajak internasional, pastikan kalian itu sudah menyelesaikan mata kuliah prasyarat dengan minimal nilai D, delta, yaitu mata kuliah pajak 1 setara brevet A dan pajak 2 setara brevet B.